amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dalam kontestasi elektoral, di dalam sistem tertutup yang bertarung adalah partai politik, mau nggak mau gitu. Tetapi di dalam sistem terbuka, yang bertarung adalah caleg. Sentimennya masyarakat kan sebetulnya melihat bahwa kita harus bisa menentukan caleg kita sendiri gitu. Indonesia sedang memasuki tahun pemilu. Berbagai persiapan untuk pemilu 2024 sudah dilakukan oleh partai politik maupun penyelenggara pemilu. Sistem pemilu menjadi hal yang penting untuk didiskusikan karena baru-baru ini salah satu partai politik dan beberapa perwakilan masyarakat mengajukan permohonan perubahan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Dan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan permohonan gugatan sistem pemilu ini dengan putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Nah, bagaimana sebenarnya sistem proporsional terbuka dan tertutup ini dan apa dampaknya terhadap proses demokrasi dan politik di Indonesia dan bagaimana pula kaitannya dengan anggaran pemilu 2024 nanti. Hari ini kita sudah kedatangan dua orang narasumber, Mas Badiul dan Bang Kavi dari Perludem. Saya persilakan untuk kedua narasumber untuk memperkenalkan diri, apa aktivitas sehari-hari di dalam lembaga masing-masing. Saya persilakan terlebih dahulu buat Mas Badiul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk pemirsa Fitra TV dimanapun berada. Perkenalkan, saya Badiul Hadi. Saya di Seknas Fitra sebagai manajer riset. Hari ini akan berbincang tentang bagaimana proses demokrasi di Indonesia, terutama pemilu 2024. Saya kira itu aktivitas sehari-hari ya, mengawal proses-proses kegiatan riset dan advokasi yang dilakukan oleh Seknas Fitra. Itu sih perkenalannya. Ya. Silakan buat Bang Kavi. Ya, terima kasih atas undangannya sebelumnya teman-teman Fitra. Perkenalkan, saya Kavi Adlan Hafiz, bisa dipanggil Kavi. Saya saat ini merupakan peneliti dari Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Ada beberapa advokasi yang hari ini sedang kami laksanakan, termasuk beberapa PKPU yang kami sedang lakukan gugatan atau judicial review seperti itu, dan ada beberapa program yang kami sedang jalankan juga dalam kegiatan advokasi untuk pemilu dan demokrasi hari ini. Ya, memang perbincangan diskusi tentang pemilu di tahun-tahun politik ini penting ya sebagai sarana untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat ya, dan inilah gunanya hari ini kita untuk mendiskusikan hal ini. Nah, pertanyaan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada kedua narasumber. Saya pertama mau bertanya dulu kepada Bang Kavi, ini terkait sejarah pemilu di Indonesia. Indonesia sudah melakukan pemilu sejak tahun 1955 sampai yang terakhir 2019, dan nanti di 2024 kita akan kembali menyelenggarakan pesta demokrasi. Nah, pertanyaan saya, dari perjalanan panjang pemilu di Indonesia, proses pemilu di Indonesia, berapa kali sih Indonesia berganti-ganti dengan sistem pemilu, dan apa dampaknya terhadap proses demokrasi Indonesia dengan perubahan-perubahan sistem pemilu ini? Apakah semakin baik atau justru semakin menurun? Bagaimana hasil riset yang dilakukan oleh Perludem terkait hal ini? Ya, jadi kalau kita mau bicara soal pemilu secara historis ya, kalau kita mau bicara pemilu secara historis, kami sendiri sebetulnya lebih senang membaginya itu menjadi dua dalam konteks waktu gitu ya. Yang pertama sebelum reformasi dan kedua setelah reformasi. Tentu tadi ada pemilu 55, kemudian di masa Orba ada sekitar 5 kali pemilu gitu ya, yang mana sistem yang digunakan pada saat itu proporsional tertutup. Jadi memang pengaturannya memang belum sekompleks sekarang,
pada pemilu pada pemilu sebelum reformasi gitu ya. Tetapi secara umum penggunaan sistemnya adalah penggunaan sistem proporsional tertutup seperti itu. Jadi ada dapil gitu ya, di dalam satu dapil itu ada beberapa kursi yang kemudian diperebutkan, dan kalau di pemilu 55 itu ada beberapa partai, ada banyak sekali partai, kemudian bahkan ada individu-individu juga di dalam list tersebut gitu ya, dan ini kemudian nanti dibagi per dapil sehingga nanti kemudian dipilih oleh masyarakat seperti itu. Nah kemudian di pemilu Orba di zaman masa Orde Baru itu ada sekitar 5 kali pemilu dimulai dari 1977, di mana pemilu itu juga sama menggunakan sistem proporsional tertutup, tetapi pasca ada fusi partai ya, ada penggabungan partai, kemudian kita hanya memiliki 2 partai pada saat itu dan 1 golongan karya sebagai organisasi peserta pemilu gitu ya, atau OPP. Nah itu juga dibagi per dapil, basis dapilnya itu adalah provinsi. Nah di situ kemudian dibagi-bagi dalam satu provinsi itu beberapa kursi yang kemudian diperebutkan seperti itu. Nah di pemilu pertama kita pasca reformasi di pemilu 99 itu juga masih menggunakan sistem proporsional tertutup. Tetapi bedanya dengan pemilu di zaman Orba, kita kemudian punya partai yang sangat banyak. Pasca reformasi kita punya partai itu kemudian tumbuh subur ya, bak cendawan di musim hujan seperti itu. Nah maka kemudian sistem pemilu tertutup itu masih, proporsional tertutup itu masih digunakan, walaupun lagi-lagi pengaturannya kemudian belum kompleks, dan kemudian di 2004 kita kemudian shifting menjadi sistem pemilu proporsional terbuka terbatas, di mana nomor urut itu masih menjadi salah satu aspek yang determinan, yang sangat menentukan keterpilihan seorang caleg seperti itu. Pasca putusan MK, kalau saya tidak salah di 2008, putusan MK 2008, itu kemudian mengubah. Jadi kita tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, tetapi dilakukan satu pemurnian, di mana sistem nomor urut itu tidak lagi digunakan dan tidak lagi menjadi yang determinan atau menentukan keterpilihan seorang caleg. Seorang caleg itu kemudian terpilih ya memang atas suara terbanyaknya mereka, dan kemudian nanti dibagi, misalnya dalam satu partai itu di dalam satu dapil mendapatkan misalnya 1 atau 2 kursi, yang dilihat di sana mulai 2009, pemilu 2009, yang dilihat di sana adalah banyaknya suara yang kemudian diperoleh oleh caleg, dan itu kemudian kita gunakan hingga pemilu 2019, dan kemudian kita juga nanti akan gunakan sistem tersebut yang sama di pemilu 2024 pasca putusan MK yang kemarin sudah dibacakan seperti itu. Oke, jadi tetap sebenarnya ada 2 sistem yang dipergunakan oleh Indonesia, hanya sistem ini semakin lama semakin diperbaikin ya. Sistem ini semakin lama diperbaikin. betul. Terakhir di 2019 yang kita pergunakan, dan nanti akan dipergunakan lagi di 2024. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, sebenarnya 2 sistem ini kan menjadi perbincangan. Dulu sistem tertutup, proporsional tertutup dipakai, dan kembali di sistem proporsional terbuka terbatas, kemudian sistem proporsional terbuka tidak terbatas, tidak dibatasi lagi dengan nomor urut. Nah, sebenarnya kedua sistem ini apa sih kelemahan dan kelebihannya gitu. Dan untuk negara demokrasi Indonesia yang cukup besar ini, dengan negara kepulauan yang cukup besar, penduduknya banyak juga gitu, dengan partai politik yang sangat banyak, sistem mana sebenarnya menurut Perludem yang paling tepat dipergunakan untuk Indonesia? Pemilu sebetulnya di dunia ini ya, secara universal sistem pemilu itu dibagi menjadi 3 keluarga. Yang pertama sistem proporsional yang hari ini kita jalankan. Tentu variannya ada beberapa gitu ya, termasuk proporsional terbuka, proporsional tertutup. Kemudian ada sistem mayoritas, di mana dalam satu dapil itu hanya ada 1 kursi yang diperebutkan, seperti itu. Kemudian ada sistem campuran, di mana sistem proporsional dengan sistem mayoritas ini kemudian digabungkan seperti itu. Di beberapa negara seperti di Filipina, di Thailand, di New Zealand misalnya, mereka menggunakan sistem campuran. Biasanya memang sistem ini digunakan, dia misalnya punya dominan sendiri gitu ya, misalnya
sistem mayoritas yang dominan atau sistem proporsional yang dominan, seperti itu. Itu berkaitan juga dengan jumlah kursi yang diperebutkan oleh sistem mayoritas atau sistem proporsional, seperti itu. Nah, konteksnya di Indonesia memang kita dari dulu hingga saat ini, dari pasca kemerdekaan ya, pemilu pertama 55, itu kita menggunakan dua sistem, sistem proporsional terbuka dan tertutup ya. Sebenarnya satu sistem proporsional, tetapi variannya yang kemudian berbeda. Nah, tentu kekurangan dan kelebihannya ada, dan saya kira kita nggak boleh terjebak untuk bicara soal yang mana yang demokratis. Karena dua varian ini sebetulnya berkaitan dengan bagaimana pilihan politik kita gitu di forum legislasi dan lain sebagainya. Maka kemudian penting untuk misalnya membahas kekurangan dan kelebihannya. Misalnya dalam sistem tertutup memang kekuatannya adalah dia bisa menstimulus institusionalisasi partai. Dia bisa melakukan pelembagaan partai secara lebih maksimal, seperti itu. Karena dalam kontestasi elektoral di dalam sistem tertutup yang bertarung adalah partai politik, mau nggak mau gitu. Tetapi di dalam sistem terbuka yang bertarung adalah caleg secara personal. Maka kemudian sistem terbuka misalnya punya kekurangan institusionalisasi partai itu menjadi tidak terlalu kuat, seperti itu. Nah, tetapi di dalam sistem terbuka misalnya di dalam proporsional terbuka, kita sebagai masyarakat nih bisa secara langsung menentukan caleg kita sendiri. Secara langsung kita bisa menentukan kandidat-kandidat yang memang mau kita pilih gitu ya. Apalagi kita sudah punya sistem proporsional yang lebih murni gitu ya, bahwa nomor urut itu tidak lagi menjadi satu hal yang determinan gitu ya, yang penentu, seperti itu. Nah, lebih jauh kalau sistem tertutup ya kita tidak bisa menentukan calon mana yang mau kita ambil gitu ya. Tetapi di luar dari itu sebetulnya ada banyak hal yang kita perlu pertimbangkan. Kita perlu melihat sebetulnya bagaimana relevansi kedua sistem ini, kedua varian ini. Misalnya kalau kita lihat kondisi sosiopolitik di Indonesia, kemudian konfigurasi politik gitu ya, bagaimana sosiokultural di Indonesia, masyarakatnya seperti apa, hal-hal semacam itu yang kita perlu pertimbangkan. Belum lagi kita juga harus mempertimbangkan bagaimana kondisi di internal partai politik. Apakah partai politik di dalam internalnya itu sudah demokratis atau tidak? Karena ini akan berkaitan dengan sistem, misalnya kalau kita mau buat sistem proporsional tertutup gitu ya, partai politik sangat determinan untuk menentukan keterpilihan caleg, misalnya dari nomor urut, kemudian dari dapil, menentukan dapil dan lain sebagainya. Termasuk juga bagaimana partai politik itu menentukan caleg-caleg mana yang kemudian dicalonkan oleh partai politik. Nah, hal-hal semacam itu yang kita perlu pertimbangkan kalau kita mau melihat sistem mana sih yang kemudian cocok di Indonesia gitu. Ya, karena Indonesia kan salah satu negara demokratis terbesar di dunia ya. Jadi kenapa tadi penting mempertimbangkan sistem pemilu apa sebenarnya yang paling tepat untuk negara demokratis yang besar seperti Indonesia ini gitu. Apakah masih ada ya negara-negara lain di dunia yang sampai saat ini mempergunakan sistem dengan perkembangan demokrasi dunia ya gitu. Apakah masih ada negara-negara di dunia yang mempergunakan sistem proporsional tertutup ini? Memang kalau untuk best practice ya dari negara-negara lain, kita sebetulnya ngelihat sistem proporsional ini digunakan dalam kerangka sistem campuran di banyak negara. Di banyak negara itu mereka yang menggunakan sistem campuran gitu ya, mereka kemudian melibatkan sistem proporsional di dalam sistem pemilunya. Misalnya di Thailand atau di Filipina gitu ya, mereka gunakan sistem namanya party list. Nah, party list ini proporsional sebetulnya, tetapi berbeda dengan kita yang dapilnya itu tiap provinsi gitu ya basisnya. Mereka itu dapilnya satu negara itu. Jadi mereka kemudian kursi-kursinya itu kemudian dibagi-bagi kepada partai-partai yang kemudian ya diperingkatkan terlebih dahulu, seperti itu. Nah, kalau lihat best practice-nya di dalam penggunaan sistem proporsional di
negara-negara lain. Saya kira ini sebetulnya bentuk untuk mereka itu memberikan satu keseimbangan, terutama di dalam sistem campuran. Mereka memberikan satu keseimbangan, di samping mereka juga punya misalnya sistem menggunakan sistem mayoritas seperti itu. Jadi mereka memberikan keseimbangan itu agar kemudian, karena kan kalau sistem mayoritas lebih menekankan the winner takes all istilahnya kan, bahwa dalam satu dapil ya hanya satu saja, suara sisanya banyak sekali gitu. Maka suara sisa itulah yang kemudian secara tidak teknis itu juga akhirnya termanfaatkan di dalam sistem party list-nya mereka, di dalam sistem proporsionalnya mereka gitu. Nah, menarik ketika kita lihat Indonesia ini sebagai satu negara terbesar bahkan yang menggunakan sistem proporsional gitu ya. Alasannya kan sebetulnya kenapa kita gunakan sistem proporsional karena multikulturalismenya kita. Bahwa dalam satu dapil itu ada banyak sekali kelompok yang harus diwakilkan. Bukan hanya kelompok mayoritas saja seperti itu, tapi ada kelompok-kelompok lain yang mereka juga harus memiliki perwakilan gitu ya. Sehingga dengan kesadaran itu maka kemudian kita gunakan sistem proporsional gitu ya. Nah, persoalan terbuka dan tertutupnya ini kan sebetulnya perdebatan di kalau saya tidak salah di proses risalah sidangnya amandemen UUD 1945 gitu ya, yang kemudian ingin melihat sebetulnya partai-partai ini kita bisa percaya atau enggak ketika mereka menentukan calon-calon yang kemudian bisa duduk di DPR misalnya, atau di lembaga-lembaga legislasi di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Perdebatan-perdebatan itu yang kemudian membuat UUD 1945 akhirnya memberikan kepada kita satu keleluasaan bahwa silakan Anda diskusikan proporsional terbuka, proporsional tertutup, bahkan sistem-sistem pemilu lain yang tadi kayak mayoritas, campuran dan lain sebagainya, itu diberikan peluang kepada kita, diberikan ruang kepada kita untuk membahas sistem itu gitu. Jadi lagi-lagi itu merupakan pilihan politik, bukan pilihan konstitusional untuk kita menentukan misalnya sistem pemilu proporsional terbuka ataupun tertutup seperti itu. Ya, pertanyaan saya selanjutnya ya. Sebenarnya untuk sistem proporsional tertutup, artinya kan tadi setelah mendapatkan Bang Kavi menjelaskan, sebenarnya ada hal baik ini. Tapi sebenarnya sistem proporsional tertutup itu cocok diterapkan, tepat diterapkan pada negara yang bagaimana? Menurut kajian Perludem. Kalau kita melihatnya, kita memang belum mengkaji negara mana gitu ya. Tetapi yang kita lihat ada satu kondisi yang kemudian perlu jadi satu prasyarat ya untuk menerapkan misalnya sistem proporsional tertutup. Terutama prasyaratnya itu di kondisi demokrasi internalnya partai politik. Kita perlu lihat tuh bagaimana partai politik menentukan caleg-calegnya yang kemudian ini nanti akan diletakkan di nomor urut berapa dan lain sebagainya. Kita juga melihat misalnya bagaimana akses masyarakat untuk misalnya ketika dia masuk partai politik, karena masuk partai politik kan gampang ya, Mbak. Tetapi untuk aktif di partai politik, untuk jadi pengurus di partai politik, dan untuk menentukan kebijakan-kebijakan partai politik itu yang susah. Nah, hari ini yang kita lihat bahwa uang itu masih sangat berpengaruh di dalam kita kemudian punya peran yang aktif di dalam partai politik gitu. Tentu ada banyak sumbangan, dana kampanye dan lain sebagainya yang ini tercatat pun tidak gitu ya. Nah, hal-hal semacam itu yang membuat kita ragu sebetulnya. Apakah sistem proporsional tertutup ini penting atau bisa diterapkan di Indonesia ketika partai politiknya saja masih begini gitu. Belum lagi kalau kita misalnya melihat bagaimana akses, misalnya saya sebagai masyarakat biasa gitu ya, misalnya kemudian masuk partai politik. Semudah apa akses saya untuk misalnya jadi pengurus? Semudah apa saya misalnya duduk di posisi-posisi pengurus yang strategis? Nah, ini kan juga jadi problem. Belum lagi kita bicara soal dinasti politik di internal partai. Belum kita bicara soal kompetisi uang di internal partai. Karena ketika proporsional tertutup, vote buying-nya nggak ada, tetapi money politiknya itu digeser ke internal partai politiknya itu sendiri. Walaupun tentu sekarang ada
money politiknya itu tetap ada di internal partai bahkan. Jadi kalau kita melihat money politik itu kan ada dua ya, bukan hanya vote buying tetapi nomination buying. Nah, nomination buying itu atau pembelian kandidasi ya kira-kira. Itu yang kadang-kadang terlupa di kita. Kita fokusnya money politik ya bayarin orang untuk milih kita gitu. Tetapi bukan mendapatkan kandidasi di dalam internal partai politik. Nah, hal-hal semacam itu yang kita terlupa sehingga banyak orang yang misalnya melihat, wow, proporsional tertutup ini baik dan lain sebagainya. Tetapi hal-hal semacam itu belum dipertimbangkan gitu. Nah, itu yang sebetulnya perlu dipertimbangkan dan akhirnya kita bertanya apakah sesuai atau belum nih. Jadi apakah bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya sistem proporsional tertutup ini sebenarnya baik jika kondisi partai politiknya, organisasi partai politiknya sendiri sudah mempunyai sistem yang baik, sistem yang terbuka, sistem yang demokratis ya, itu ya. Itu tergantung dengan kondisi partai politiknya dan dengan kondisi partai-partai politik yang ada di Indonesia ini belum memungkinkan sistem proporsional tertutup ini diterapkan di Indonesia. Apakah bisa kita simpulkan seperti itu? Sebetulnya bisa dan sebetulnya ini kaitannya bukan hanya sistem proporsional tertutup, tetapi juga sistem-sistem pemilu lainnya. Karena kalau menurut kita sepanjang partai politiknya demokratis, pemilihan ketua umumnya demokratis, gitu ya, tidak ada kompetisi uang di internal partai politiknya, sistem apapun bisa kita jalankan sebetulnya. Ya. Walaupun tentu kita perlu mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti misalnya kondisi sosiokultural dan lain sebagainya. Kalau kita melihat keriuhan ya di masyarakat juga di berbagai berita media sosial bahwa sebagian besar masyarakat itu tetap berharap bahwa sistem proporsional terbuka lah yang diterapkan di Indonesia dan MK akhirnya memutuskan menolak permohonan perubahan sistem pemilu. Nah, apakah ini sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat sebenarnya terhadap partai politik? Bisa jadi. Gitu. Bisa jadi. Karena sentimennya masyarakat ketika melihat ada gugatan, ada permohonan uji material soal sistem tertutup ini yang ingin mengganti sistem terbuka menjadi sistem tertutup. Ini kan sebetulnya kalau misalnya dilihat di berbagai survei gitu ya kan ada tuh angka-angkanya sangat tinggi yang mendukung sistem terbuka gitu ya, karena sentimennya masyarakat kan sebetulnya melihat bahwa kita harus bisa menentukan caleg kita sendiri gitu. Artinya ya mereka tidak terlalu percaya dengan partai politik dan kalau misalnya dilihat juga di dalam banyak survei, partai politik itu jadi institusi yang nomor sekian gitu yang dipercaya oleh publik. Bahkan yang paling dipercaya itu TNI misalnya, kemudian apalagi tuh presiden misalnya punya approval rating yang cukup tinggi misalnya gitu ya. Tetapi partai politik justru di bagian bawah. Padahal partai politik itu ketika duduk dialah penentu kebijakan, proses-proses kebijakan di Indonesia, hukum dan yang lain itu dibentuk dibentuk oleh partai politik melalui legislatif ya. Tapi sayang sekali memang kepercayaan masyarakat justru rendah terhadap partai politik ya. Iya, dan di partai politik itu kan diberikan kekuasaan yang sangat besar sebetulnya. Ya, di undang-undang dasar bahkan ya. Untuk menentukan presiden misalnya. Karena presiden itu harus dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, ya kan. Nah, itu kita kan melihat bahwa kemudian di Undang-Undang Dasar yang sama itu dijelaskan juga bahwa partai politik itu ya peserta pemilu seperti itu. Jadi kewenangannya partai politik ini besarnya luar biasa gitu. Nah, akan sangat bahaya ketika misalnya ketidakpercayaan publik pada partai politik dan kita lihat hari ini. Nah, pertanyaan saya ya selanjutnya tadi belum terjawab. Jadi apakah sistem proporsional terbuka untuk kondisi Indonesia itu sudah paling tepat diterapkan? Lagi-lagi Mbak, kita nggak mau terjebak pada perdebatan varian itu. Makanya kemudian gini Mbak, kami kan di MK kemarin, di perkara itu kan kami mengajukan diri sebagai pihak terkait. Di mana dorongan kami sebenarnya bukan kita tegas terbuka atau kita tegas tertutup, bukan di sana. Tetapi dorongan kami agar ini penting untuk dievaluasi. Sistem terbuka ini tentu banyak sekali evaluasinya gitu ya.
tetapi evaluasilah itu di forum-forum legislasi, karena ini merupakan pilihan politik sebetulnya, bukan pilihan konstitusional. Nggak ada isu konstitusional di dalam Sistem pilihan ini, pilihan pilihan ini. sistem terbuka atau tertutup gitu. Karena di dalam konstitusi juga tidak dijelaskan gitu ya, kita harus terbuka, kita harus tertutup gitu ya. Dan bahaya ketika Mahkamah Konstitusi misalnya, sebelumnya ya kita sering banget bilang kayak gini, bahwa ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan salah satu sistem saja nih yang konstitusional, maka tidak terbuka peluang lain untuk membahas sistem-sistem yang lain gitu. Makanya kita instead of pilih salah satu sistem, kita bahkan membuka peluang untuk ayo kita diskusikan semua sistem pemilu yang ada di dunia gitu. Karena artinya juga undang-undang amandemen Undang-Undang Dasar 45 juga memberikan ruang yang cukup luas. Nah, mungkin saja juga beberapa tahun ke depan setelah sistem politiknya dan demokrasinya di Indonesia baik, terjadi perubahan sistem pemilu ya. Itu bisa saja sangat memungkinkan lewat undang-undang itu. Maka oleh karenanya kalau ada putusan MK yang justru membatasi, ini justru menutup ruang-ruang yang sudah dibuka oleh amandemen Undang-Undang Dasar 45 ya. Selanjutnya buat saya bertanya, ini tadi kita sudah bahas ini lebih dalam tentang sistem proporsional terbuka dan tertutup ini. Ya, menarik sekali ya dibicarakan. Kalau kita berbicara tentang politik, ini politik demokrasi sangat menarik. Nggak ada habis-habisnya katanya gitu. Nah, saya mau bertanya nih kepada Mas Badiul, ini kan salah satu yang menjadi landasan permohonan pemohon perubahan sistem politik ini, sistem pemilu ini adalah tentang terkait efisiensi anggaran. Ya gitu. Bahkan Ketua KPU Hasyim Asyari juga mengatakan bahwa sistem proporsional tertutup ini akan menghemat anggaran pemilu karena biaya cetak dan lain-lain itu akan lebih murah. Nah, bagaimana kajian Fitra sendiri, pandangan Fitra terkait hal ini, dan kalau kita mengacu kepada anggaran-anggaran pemilu ya, kita mungkin pemilu 2019, 2014, pemilu tiga kali pemilu atau pemilu di masa-masa setelah reformasi ini, bagaimana sebenarnya anggaran pemilu ini jika dikaitkan tentang dari efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran? Kalau kita bicara tentang saya kira publik sangat paham ya bahwa demokrasi Indonesia itu sangat mahal karena memang sistem di kita itu menuntut pembiayaan yang sangat mahal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kondisi geografis negara yang memang terdiri dari banyak pulau dan memiliki jarak yang sangat luar biasa misalnya begitu. Kita bisa lihat misalnya distribusi logistik misalnya dari pusat ke daerah itu juga sangat luar biasa pembiayaannya. Nah, ketika kita bicara konteks itu, maka kemudian adalah bagaimana melihat postur anggaran untuk pemilu misalnya. Sebenarnya kalau kita lihat perjalanan setidaknya pasca reformasi 3 kali pemilu ya, kita melihat alokasi anggaran pemilu kita itu kan sangat fluktuatif sebenarnya, sangat fluktuatif. Artinya memang tidak meskipun ada hitung-hitungannya, tetapi kalau kita lihat memang itu berbeda-beda. Misalnya tahun 2014 itu angkanya sama ya, besaran alokasi anggarannya itu kan sekitar 15 triliun misalnya gitu. Kemudian di tahun 2019 itu sama 15 triliun. Terus baru kemudian hari ini tahun 2024 ini mengalami pelonjakan yang sangat luar biasa menjadi 76,6 triliun misalnya kayak gitu. Nah, dari sisi anggaran ini sebenarnya kalau kita lihat ya memang dipengaruhi banyak hal, jumlah pemilih macam-macam itu juga beda ya, sistem yang dikembangkan juga berbeda, pola yang dikembangkan juga beda, kertas suara misalnya kayak gitu ya, kalau kita singgung kayak gitu, itu juga berbeda polanya kan ya, karena memang kalau kita lihat produksi kertas suara kita itu kan memang sangat luar biasa. Misalnya kayak kebutuhan kalau data yang dikeluarkan oleh KPU misalnya, kebutuhan kertas kita itu kan sampai 31,4 ribu ton kertas
jumlah kertas 31.000 ton. Ya itu dengan kita misalnya bisa lihat kertas suara ini ya. Iya, jumlah kertas suaranya itu kan beda-beda ya. Misalnya untuk presiden itu berbeda, untuk DPR juga berbeda, untuk DPR tingkatannya juga ya berbeda. beda-beda kan, sehingga kalau kita lihat pembiayaannya itu kan sekitar 559 miliar ya untuk pengadaan kertas suara itu. Nah itu dengan pola kertas suara yang 5 lembar itu. Ya, kita kan mengenal kertas suara pemilu kita itu 5 lembar dengan jumlah itu. Nah kemudian kemarin memang sempat disinggung ya, pilihannya adalah apakah tertutup atau terbuka. Sebenarnya itu tidak bisa disiasati ya, apakah meskipun terbuka sebenarnya juga bisa disiasati. Salah satu tawarannya itu kemarin kan bagaimana kemudian jumlah kertas suaranya itu, desain kertas suaranya itu yang dikurangi. Misalnya dari 5 menjadi 3 kayak gitu kan, cukup dengan presiden. Nah pusat ini, yang level pusat ini dijadiin satu paket nih, misalnya presiden, DPD, DPR RI itu satu paket suara misalnya kayak gitu. Terus kemudian di level kabupaten, DPR kabupaten itu satu suara, terus kemudian kepala daerah itu satu suara. Atau pilihannya presiden sendiri, DPR itu satu paket, kayak gitu. Terus DPD sama DPR itu satu paket, dan daerah satu paket ya. Itu pilihan-pilihan yang itu teknis ya, sebenarnya bisa bersifat teknis dan bisa disiasati oleh penyelenggara pemilu. Betul, karena kalau kita bicara efisiensi itu kan sebenarnya lebih hitung-hitungan teknis ya, bagaimana kemudian anggaran itu akan dilihat per pos anggarannya kan ya gitu. Karena tidak bisa kemudian kalau sistemnya tertutup terus otomatis akan efisien juga nggak begitu juga kan. Itu tidak jadi jaminan bahwa sistem tertutup ini akan menjadi jaminan efisiensi anggaran pemilu ya, bukan? Betul. Karena kan sebenarnya tertutup sama terbuka pun misalnya kalau kita flashback ke belakang ya, pengalaman kita kan juga tetap membutuhkan anggaran sangat besar. Meskipun memang kemarin kan kalau misalnya ketika kita menerapkan sebelum reformasi misalnya, ketika kita menerapkan pemilu tertutup itu juga anggarannya sebenarnya juga besar kan, ya, gitu kan. Cuman memang kurs rupiahnya waktu itu masih kuat dibandingkan saat ini kan gitu. Nah artinya situasi itu sangat berpengaruh terhadap kondisi besaran anggaran kan ya gitu, termasuk jumlah pemilih dan yang lain-lain itu. Nah kalau kita lihat dari postur anggaran pemilu kita misalnya, itu kan sebenarnya anggarannya lebih dari itu, sangat besar sekali. Itu paling banyak kan sebenarnya untuk proses logistik itu salah itu paling besar ya. Selain belanja pegawai penyelenggara pemilu. Ya, penyelenggara pemilu. Kemudian misalnya kalau kita lihat nih hitung-hitungannya ya, secara detail yang ditawarkan oleh pemerintah atau komisi penyelenggara pemilu misalnya gitu, kita melihat pembiayaan tahapan misalnya di perencanaan program itu ada 2 triliun, kemudian pemutakhiran data pemilu itu 6 triliun, terus kemudian daftar dan verifikasi peserta pemilu itu ada 759,8 miliar, terus penetapan peserta pemilu itu ada 542 miliar, kemudian penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil itu 530 miliar, pencalonan presiden dan wapres, anggota DPR dan provinsi, kabupaten, pusat itu 361 miliar, terus kemudian masa kampanye itu 1,6 triliun, dan kemudian anggaran selanjutnya gede itu adalah proses pemungutan penyelenggaraannya itu terbesar. Itu 41 triliun. Itu yang paling besar ya, di besar. Hari puncaknya ya. Hari puncaknya itu. Nah, 41 triliun. Ya, itu yang sangat besar karena memang tadi sangat kompleks ya, sekompleksnya. Saya kira memang problem yang harus disikapi oleh para pemerhati pemilu di Indonesia terutama adalah bagaimana membuat sistem pemilu kita itu tidak kompleks gitu. Kalau sistem proporsional itu udah pilihan ya, tinggal bagaimana kemudian memperkecil kompleksitasnya ini gitu loh, biar kemudian tidak menjadi beban APBN. Sebenarnya pilihan untuk mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup dengan alasan efisiensi itu sebenarnya juga tidak
tidak terlalu relevan ya. Apakah Ya. bisa kita mengatakan begitu? Betul. Ya, Saya- jadi karena yang paling utama itu adalah bagaimana mekanisme proses tahapan demi tahapan itu dibuat tidak sekompleks mungkin sehingga bisa menghemat anggaran. Betul. Kalau kita lihat kan sebenarnya postur anggaran pemilu kita ini kan selalu dianggarkan multi years ya. Jadi ini yang saya kira memang saking panjangnya tahapan pemilu kita itu yang saya kira juga berpengaruh terhadap besaran anggaran yang harus dikeluarkan oleh negara kan gitu. Kalau kemudian kita bisa melakukan, saya kira nanti teman-teman Perludem dari sisi teknis penyelenggaraan pemilu bisa melakukan kajian ya, agar tahapannya tidak sepanjang itu gitu loh. Kita pemilunya tahun 2024, kita sudah menyiapkan alokasi anggaran sejak tahun 2020 misalnya gitu kan. Paling tidak 2022 itu sudah dianggarkan. 2023, 2024, 3 tahun terakhir itu pasti pemerintah harus mengalokasikan anggaran itu karena tahapannya memang sangat panjang gitu. Nah, saya tidak tahu apakah memang ada mekanisme yang bisa kemudian dipersingkat ya tahapan-tahapan itu agar beban APBN itu tidak terlalu besar kan kayak gitu. Karena itu dari sisi penyelenggara ya, belum anggaran yang dikeluarkan untuk hal-hal yang lain kan ya gitu, untuk keamanan. Keamanan itu ada posnya sendiri dan itu juga sangat-sangat besar kan ya gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat akumulasi APBN itu sangat besar tersedot untuk pemilu dan kita Kalau dilihat dari posturnya ya, Iya. dia langsung berapa persen, langsung kalau dia saja 76,6 triliun di tahun 2024, dia langsung mengambil porsi yang cukup besar dari postur APBN itu ya. Betul. Nah, itu yang memang perlu jadi refleksi tadi yang disampaikan oleh Mas Kavi, bahwa ada beberapa celah refleksi yang bisa dilakukan ya. Ketika kita bicara konteks perbaikan sistem ya kayak gitu, kita tidak kemudian mendorong apakah tertutup atau terbuka yang terbaik, tetapi setidaknya tiga kali pemilu ini bisa menjadi bahan refleksi. Salah satunya tadi jelimetnya sistem proses tahapan itu ya, panjangnya tahapan itu yang saya kira juga menjadi bahan refleksi selain selain hal di dalamnya, termasuk bagaimana isu-isu yang melingkupi di dalam proses itu kan gitu. Tetapi kalau kita melihat, misalnya kita melihat bahwa ini ada hal yang saya kira kami kira menjadi masalah ketika bicara tahapan pemilu yang sebegitu panjang dan ini menguras APBN. Gitu. Kalau penyelenggara pemilu seperti KPU, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota, begitu juga dengan Bawaslu, ini kan hanya penyelenggara aja nih, Iya. gitu, melaksanakan undang-undang. Tetapi mereka kan juga yang mengajukan anggaran pemilu kan juga dua penyelenggara pemilu ini, gitu. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya yang menjadi PR besar dari kedua penyelenggara pemilu ini untuk melakukan penghematan anggaran tadi? Karena ketua ini kan ketua KPU sendiri langsung dibuat statement nih kan, gitu, bahwa sistem proporsional tertutup bakal menghemat anggaran, gitu. Jadi dengan sistem proporsional terbuka ya, yang tetap menjadi sistem proporsional terbuka sekarang, gitu, apa yang harus dilakukan dua penyelenggara pemilu ini untuk menghemat anggaran? Jadi tidak merujuk pada kalau sistem proporsional tertutup lah yang dapat, malah sistem yang dirubah kan, gitu. Jadi, ya saya kira gini ya, bahwa di salah satu problem kita itu kan karena proses pemilu kita ini masih konvensional, ya kan, konvensional di tengah era digitalisasi yang sedemikian pesat. Artinya apa? Pemerintah sebenarnya, penyelenggara pemilu, saya kira juga sudah melakukan kajian terhadap ini ya, bahwa efisiensi yang paling besar itu bisa dilakukan ketika kemudian sistemnya dibuat lebih canggih, mungkin dengan digitalisasi sistem pemilu ya. Itu yang saya kira menjadi pertimbangan penting. Di dalam beberapa kesempatan forum diskusi publik kita juga sering sampaikan, saya kira masyarakat juga sudah ngasih masukan ya ke penyelenggara pemilu agar tidak konvensional lagi, karena konvensional ini menghabiskan anggaran luar biasa kan kayak gitu. Yang bayangkan saja untuk pengadaan kertas suara aja kita menghabiskan hampir 0,5 triliun kan kayak gitu kan. Itu kan bukan angka yang sedikit kan kayak gitu. Nah, sementara kertas itu habis itu juga habis kan kayak gitu. Misalnya kenapa 500 ini tidak kemudian digunakan untuk pengembangan aplikasi yang bisa dijangkau, yang bisa digunakan oleh masyarakat misalnya. Itu saya kira akan dengan biaya segitu akan dapatlah
semacam aplikasi atau sistem elektoral yang lebih digital dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat kayak gitu. Karena kita lihat misalnya data pengguna smartphone di Indonesia kan juga sudah luar biasa besar ya kayak gitu, meskipun nanti ada tantangan soal bagaimana jaringan internet dan yang lain-lain ya, tetapi bahwa digitalisasi itu menjadi salah satu alternatif yang bisa diambil oleh penyelenggara pemilu untuk menyiapkan pemilu next berikutnya ya gitu. Karena kalau konvensional kayak gini Mbak, itu akan terus memakan biaya yang sangat-sangat besar. Itu tidak bisa dipungkiri karena memang tahapannya sangat panjang. Sosialisasi saja kita ini kan masih banyak yang manual, ya kan? Di tengah situasi kayak gini tuh masih manual nih paling banyak kan gitu. Nah itu yang saya kira juga ini, karena biaya anggaran untuk penyelenggara ini kan besar juga nih, belanja pegawai ini kan juga sangat besar. Saya kira ketika kemudian sistemnya dirubah, ya misalnya kayak vote-nya pakai elektronik vote ya. E-vote misalnya kayak gitu, itu kan akan berpengaruh terhadap alokasi anggaran yang disiapkan, yang harus disiapkan. Tapi itu kan juga tetap harus didukung oleh bagaimana sinyal internet di seluruh Indonesia yang banyak daerah pelosok ya. Betul. Infrastrukturnya harus dipersiapkan dulu ya sebenarnya. Saya kira memang tantangan di infrastruktur itu ya, bahwa ketika kita mau mengarah ke digitalisasi sistem pemilu kita, maka infrastruktur ini harus dibangun secara baik, karena kalau tidak juga akan jadi masalah. Ya, bisa saja misalnya kita menggunakan uji ya, masalah kayak gitu untuk kawasan-kawasan yang memang secara infrastruktur sudah baik, bisa digunakan pendekatan digital misalnya kayak gitu kan. Untuk daerah-daerah pedalaman misalnya yang belum terjangkau digitalisasi itu bisa menggunakan masih manual misalnya. Artinya combine ya sistemnya kayak gitu, itu bisa saja dilakukan untuk efisiensi. Gitu. Kalau cuman dari terbuka ke tertutup itu ya dengan merubah sistem, dengan merubah sistem pemilu mungkin dapat mengurangi anggaran ya, itu mungkin gitu. Tetapi itu juga tidak menjadi jaminan ya, karena tujuan dari pemilu itu sendiri bagaimana menjamin demokrasi itu bisa berjalan dengan baik ya. Gitu. Jadi apa yang menjadi alasan, salah satu menjadi alasan bahwa sistem pemilu tertutup, proporsional tertutup ini akan menghemat anggaran pemilu, ini sebenarnya tidak lantas bisa dijadikan acuan utama karena banyak variabel yang harus kita pertimbangkan lagi. Tadi Mas Badil kan menyampaikan untuk 2024 ada 76,6 triliun, ini masih di pusat, belum lagi kita bicara tentang anggaran di tingkat provinsi, anggaran di tingkat kabupaten kota ya gitu. Jadi memang cukup menguras anggaran negara, tetapi ya bukan lantas mengubah sistem untuk mengatasi masalah tersebut, tapi bagaimana mensiasati mekanisme dalam setiap tahapan agar lebih efisien dan efektif. Nah, tadi itu include sebenarnya. Iya. Jadi kabupaten kota, provinsi itu sudah itu include ya 76. Iya, di dalam konteks anggaran itu kan memang ada penyertaan yang didapatkan dari APBD kan. Yang 76,6 itu kan masih yang APBN, belum lagi APBD provinsi. Di setiap APBD itu kan juga ada pos anggaran yang memang dialokasikan juga untuk supporting ya, itu bahasanya itu kayak supporting kayak gitu. Oke. Nah itu memang ada kan ya, gitu. Misalnya. Jadi 76,6 itu berbeda, belum lagi termasuk APBD provinsi dan APBD kabupaten kota, belum termasuk ya. Ya misalnya kayak. Berarti kalau disatukan itu lebih besar lagi. Iya, misalnya kayak untuk pengadaan kemarin yang sempat ramai ya, untuk pengadaan kantor dan yang lain-lain itu kan pure akan dibiayai dari 76 miliar itu, itu triliun itu yang gitu. Nah sementara APBD bisa supporting nih kayak pola-polanya kayak gitu, memang ada kalau bahasanya itu kayak keterlibatan APBD di dalam konteks supporting terhadap penyelenggaraan pemilu kan gitu. Nah itu memang kalau di postur APBN itu 76 triliun itu. Kayak gitu. Capra dulu. Karena ini kan, ini sistem proporsional terbuka ini rentan terhadap money politik. Apakah lantas sistem proporsional tertutup tidak rentan? Gitu. Pertanyaan kan jadi seperti itu. Iya, kalau saya sih melihatnya gini Mbak ya, tertutup pun juga rentan dengan tadi penentuan kursi di internal partai. Itu duitnya juga gede.
Ya, bedanya kan ini hanya tertutup itu akan dinikmati oleh elit, kalau terbuka ini banyak dinikmati oleh publik kan, kayak gitu, masyarakat lah, karena duit ngalir ke masyarakat kan, pilihannya di situ. So, dua-duanya ini juga berpotensi potensinya sangat besar di dalam konteks isu money politiknya kan. Justru yang paling penting adalah bagaimana kemudian menurut saya dalam posisi ini memperkuat ya mekanisme kerja-kerja politik yang dilakukan oleh partai politik itu sendiri untuk meminimalisir, karena money politik itu salah satu instrumen yang mendorong itu adalah partai politik. Nah, saya kira menjadi tantangan adalah bagaimana kemudian partai politik ini betul-betul merefleksikan dirinya agar misalnya tidak caleg ngeluarin duit atau enggak, itu kan salah satunya juga karena partainya diizinkan sama partainya kayak gitu kan. Nah, integritas partai politik ini yang saya kira juga menjadi tantangan selama ini ya, bahwa tertutup kita akan menghadapi situasi di mana jual beli nomor urut dan yang lain itu akan sangat luar biasa. Ketika terbuka kita akan menghadapi bagaimana kemudian tsunami uang di pemilu itu akan sangat dahsyat kan ya gitu. Nah, intinya adalah sebenarnya apakah memang ini tidak bisa dihilangi kan? Bisa ketika kemudian partai politik memiliki integritas yang baik, memiliki pola kaderisasi yang baik, dan kemudian memiliki sistem rekrutmen yang baik kayak gitu. Selama itu masih belum bisa dilakukan, saya kira itu akan sistem apapun tetap rentan. Iya, tetap rentan kan ya. Nah, bagaimana pendapat Bang Kavi? Iya, kemarin Mahkamah Konstitusi bahkan memberikan satu usulan di dalam pertimbangan hukumnya ya, karena salah satu dalil pemohon itu kan soal money politik, di mana sebetulnya Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang 700 sekian halaman itu, yang sangat tebal itu, dia bilang gini, kenapa nggak partai politiknya aja dihukum? Seperti tadi, kenapa nggak partai politiknya aja yang dihukum ketika dia membiarkan caleg-calegnya untuk melakukan money politik gitu. Nah, kalau kita di Perludem, Kak, sebetulnya yang kita soroti ketika bicara soal money politik itu bukan di sistem pemilu, bukan di manajemen pemilu dan lain sebagainya, tetapi bagaimana transparansi keuangan partai politik. Kita di dalam undang-undang partai politik misalnya, itu kan dijelaskan bahwa harus diaudit. Partai politik itu harus punya laporan tahunan. Jadi dia harus punya 2 laporan keuangan. Yang pertama itu karena dia dapat ban parpol atau bantuan partai politik dari APBN atau APBD, itu dia harus laporkan. Itu dia harus punya laporan keuangannya yang kemudian diserahkan ke BPK untuk dilakukan audit. Karena itu keuangan negara ya. Itu rajin tuh kalau untuk ban parpol, karena partai politik akan dapat punishment kalau misalnya dia tidak laporkan penggunaan ban parpol itu. Sayangnya ban parpol ini hanya paling 2-3% dari postur anggarannya si partai politik, dari budgetnya partai politik, sumbernya. Hanya 2% kira-kira, hanya 2%. Nah, sisanya itu kan laporan keuangan yang umum ya, yang umum yang di luar dari ban parpol itu, yang mereka juga ternyata di dalam undang-undang partai politik di undang-undang nomor 2 tahun 2011 itu harus juga melakukan membuat laporan keuangan dan diaudit oleh KAP yang ditunjuk langsung oleh partai politiknya seperti itu. Oke, selanjutnya saya mau menanyakan pendapat Bang Kavi, ini yang terakhir ya, dan Mas Badiu terkait putusan MK tentang permohonan perubahan sistem pemilu yang akhirnya ditolak untuk seluruhnya oleh MK. Bagaimana menurut Bang Kavi? Sekaligus closing statement juga boleh. Oke, iya. Ya, kami sangat senang ya ketika melihat putusan MK yang kemudian secara komprehensif menilai dalil-dalil pemohon. Jadi kalau kita lihat di dalam putusan MK itu kan banyak sekali yang dipertimbangkan, termasuk juga risalah sidang amandemen UUD 1945, melihat bagaimana debat-debat untuk menentukan sistem pemilu dan lain sebagainya. Belum lagi dalil-dalil tersebut kan juga dijawab ya oleh Mahkamah Konstitusi, misalnya soal keterwakilan perempuan, termasuk juga soal money politik seperti itu. Termasuk juga soal anggaran, itu juga jadi satu hal yang diulas oleh MK seperti itu. Sehingga kalau kita lihat ya memang ada ketersambungan antara pertimbangan hukum dengan apa yang ada di putusan ya, di amar putusan, sehingga tentu kami sangat apresiasi putusan MK tersebut. Bagaimana dengan Mas Badiu?
Iya, kalau kita sih sama lah ya, kita tadi saya sampaikan di depan bahwa salah satu mandat memilih sistem proporsional terbuka itu kan mandat reformasi untuk meningkatkan kualitas ya partisipasi masyarakat agar lebih bermakna dengan berbagai macam pertimbangan yang diberikan oleh MK. Saya kira ini menjadi kabar baik bagi kita semuanya bahwa masyarakat memiliki ruang yang sangat besar untuk berpartisipasi secara lebih baik. Tantangannya kemudian adalah bagaimana tentu ini menjadi PR besar bagi peserta pemilu dalam posisi ini, misalnya partai politik, bagaimana menunjukkan integritas diri mereka melalui banyak instrumen, salah satunya soal transparansi atau akuntabilitas dan sistem pembenahan sistem demokrasi di dalam itu. Tapi secara keseluruhan saya kira masyarakat menyambut baik ya keputusan, termasuk kita di Fitra juga menyambut baik keputusan MK dengan menetapkan proporsional terbuka ini menjadi mekanisme dalam proses pemilu 2024. Terima kasih buat kedua narasumber kami, luar biasa diskusi kita hari ini ya, banyak hal yang kita gali. Semoga kedepannya sistem pemilu di Indonesia semakin lebih baik lagi ya. Dan MK sudah memutuskan bahwa sistem proporsional terbuka menjadi sistem pemilu di Indonesia. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita memastikan bahwa mekanisme dari setiap tahapan itu tetap berjalan dengan demokratis dan partisipatif? Ini yang menjadi PR kita selanjutnya. Kita kawal sampai nanti di 2024 sehingga pemilu 2024 nanti dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Salam transparansi. Salam transparansi.